Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa duduk untuk berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, dan tak lupa kita salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kajian di sore hari ini mungkin kita buat kajian tematik saja, di mana kita akan menjelaskan secara singkat tentang orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim ketika jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan sangat membahayakan bagi kehidupannya. Karena bagaimanapun disebutkan dalam beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara bahaya orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menyebabkan azab baik di dunia ataupun di akhirat. Adapun di dunia, sebutkan oleh para ulama, an yatmisa ala qulubihim, maka hati-hati mereka akan ditutup sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 57, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha. Maka siapa lagi yang lebih zalim dari orang-orang yang ketika diperingatkan ayat-ayat Rabbnya maka dia pun berpaling dari ayat-ayat itu. Maka di ujung ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan falan yahtadu idzan abada. Maka orang-orang itu tidak akan mendapatkan hidayah selamanya. Artinya di sini orang-orang yang jauh daripada Allah dan berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala tertutup hidayah. Maknanya hatinya sudah susah untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah mengatakan siapa lagi yang lebih zalim daripada orang-orang yang mereka berpaling. Artinya tidak ada manusia yang lebih zalim dibandingkan orang-orang yang berpaling ataupun jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas-jelas di dunia. Ketika orang kemudian dihindarkan daripada hidayah, ini sangat bahaya sekali. Karena hidayah inilah yang membimbing kita dari dunia sampai akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu adapun azab akhirat sudah jelas. Maka orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala terancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang ingin saya jelaskan di sore ini, kita akan menjelaskan tentang alamat saja. Maksudnya orang-orang yang jauh daripada Allah itu seperti apa alamatnya. Yang pertama, tarkul ibadah. Ketika orang mulai meninggalkan ibadah, malas sholat, malas untuk berzikir, malas untuk mengaji,
dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi ketika orang mulai meninggalkan ibadah, tandanya dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dha'ful iman. Ketika imannya melemah. Artinya ketika imannya melemah, apa penyebab lemahnya iman? Maksiat. Jadi ketika orang kemudian mulai banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti tandanya dia mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ladzatul maksiati. Ketika dia merasa lezat dengan maksiat, merasa senang dengan maksiat yang dilakukannya dan tidak menyesal, berarti dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al-fiqru as-salbiyah. Cara berfikir yang negatif. Selalu suudzon. Tidak ada pikiran-pikiran baik dalam hatinya. Maka ini juga salah satu penyebab jauhnya kita dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga al-qunutu min rahmatillahi azza wa jalla. Ketika orang mudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia merasa banyak musibah, atau mungkin juga banyak melakukan dosa sehingga dia merasa dosanya sudah terlalu banyak dan dia mengira Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Maka justru al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah, itu lebih dosa dibandingkan dosanya sendiri. Karena inilah yang menghalangi taubat. Ketika orang putus asa dari rahmat Allah, itulah yang menghalangi taubat dia kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti makin jauh dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga al-ghurur wa takabbur. Ketika seseorang tertipu dan juga kesombongan, tertipu dengan dunia akhirnya menjadi sombong, maka ini juga perkara yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa sombong itu adalah sifatnya iblis. Bahkan sombong inilah dosa pertama di mana Allah dimaksiati oleh iblis di langit. Dan kita tahu bahwa iblis ini berusaha menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga hasad. Hasad dan kedengkian, al-hasad wal hik. Hasad dan kedengkian juga termasuk penyakit-penyakit iblis yang berusaha menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga az-zulmu wal i'tida. Kata para ulama, orang yang suka berbuat zalim sampai melampaui batas kepada manusia dalam hal kezalimannya. Jadi bukannya dia menyesal karena kezalimannya, justru dia melampaui batas. Dan dia senang dengan kezalimannya, maka ini tanda orang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adamur ridha. Tidak adanya ridha. Saat diberikan musibah, kemudian dia tidak ridha dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Atau saat diseretkan rizkinya, dia tidak terima akan pemberian Allah Subhanahu wa taala dan pembagiannya, maka ini juga tanda jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyighalu bidunya, sibuk dengan perkara dunia. Jadi hidupnya hanya untuk mencari dunia saja, pagi, siang, sore, malam hanya dicarinya dunia saja. Dia tidak ingat akhirat. Maka ketika seseorang kemudian terus dalam pikirannya hanya dunia, berarti tanda orang ini jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qillatu dzikri, sedikitnya berzikir atau sama sekali tidak berzikir atau jarang berzikir. Karena kita tahu bahwa zikir itu salah satu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Ketika kita jarang berzikir atau sama sekali tidak berzikir, tandanya kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga al-bukhl, kebakhilan. Orang yang bakhil, tidak mau berbuat baik kepada saudaranya,
maka ini juga tanda jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kathratus syakwa, banyak mengeluh. Dalam kehidupannya banyak sekali mengeluh. Dia tidak pernah mengadukan urusannya kepada Allah. Justru ketika dia mengeluh itu mengeluh kepada manusia. Lebih parahnya lagi mengeluh kepada medsos. Ini kan banyak sekali sekarang. Ini juga tanda jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada mutafkir bil akhirah. Tidak ada kepikiran soal akhirat. Dia enggak kepikir kalau dia mau mati. Dia tidak terfikir bahwa nanti masuk di alam kubur itu ada fitnah kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Nanti setelah dikiamatkan ada banyak peristiwa setelah kiamat. Dia tidak terfikir ke situ. Maka ini juga tanda jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk al-khaufu minasyaitan. Al-khaufu minasyaitan, takut dari setan. Harusnya takut itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, malah takut dari setan. Maka ini juga tanda jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada musabri indal bala. Tidak adanya kesabaran saat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tasahud. Tasahud itu artinya tidak menerima takdir. Kemudian juga ada musyuur bil aman. Tidak ada perasaan aman. Yang ada hanya kekhawatiran dan kekhawatiran. Maka perasaan-perasaan seperti ini juga tanda jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga orang-orang yang mereka terkadang meninggalkan dosa besar, tetapi mereka terjerumus kepada dosa kecil. Ketika dia melakukan dosa kecil, dia terus-terusan melakukannya sehingga menjadi besar. Seperti mamanya orang yang meremehkan melihat di medsos, mamanya kan kita melihat YouTube atau apa, gambar-gambar yang tidak boleh dilihat karena melihat aurat. Ya mungkin itu dosa kecil, tapi kalau terus-terusan akan jadi besar kan begitu. Artinya dia tidak pernah muraqabah dengan Allah Azza wa Jal, tanda dia jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun terkadang seorang muslim itu merasa malu dengan keislamannya. Jadi kalau dia menggunakan pakaian-pakaian syar'i, malu, pakai jilbab, malu. Kadang-kadang waktunya sholat di kendaraan tak mau sholat karena malu. Atau mungkin membawa mushaf dia malu. Pokoknya ketika dia malu dengan identitas keislamannya, maka itu tandanya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga al-inbiharu bil gharbi. Tasyabuh dengan orang-orang kafir barat, atau tasyabuh dengan orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Ketika dia kemudian mulai tasyabuh, menyerupai mereka, orang-orang kafir, maka itu juga disebutkan dari tanda-tanda jauhnya dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga memandang hina orang yang berbuat dosa dan menganggap dirinya suci. Jadi seolah-olah kalau melihat orang-orang yang mungkin tidak sealim dia, tidak sesyar'i dia pakaiannya, ya dianggap mungkin rendah begitu ya. Maka ini juga tanda daripada jauhnya dia dari Allah Azza wa Jalla. Karena bagaimanapun amal itu kan ditentukan akhirnya. Bisa saja kita yang sekarang nampak syar'i, yang kita lihat orang tidak syar'i, rupanya dia bertobat, kita pula yang maksiat. Itu kan tanda daripada ghurur tadi yang pertama kan, merasa adanya takabur dalam hatinya. Kemudian juga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kasratudz dhahik wal mizah wal lahwi wal la'b. Banyak tertawa, banyaknya main-main, banyaknya bersendau gurau, banyaknya mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak ada faedahnya dibandingkan yang ada manfaatnya. Maka ini juga tanda jauhnya kita dari Allah. Kenapa? Karena setan sengaja melalaikan dengan permainan-permainan sehingga kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala.
Termasuk juga as-sukhriyatu wal istihza, ketika dia mengolok-olok orang lain, menghina orang lain, maka itu juga termasuk tanda-tanda jauhnya kita dari Allah Azza wa Jalla. Termasuk al-ghibatu wan namimatu wal la'n was-sabbu, orang yang suka berghibah, apalagi mengadu domba, apalagi suka melaknat dan mencela, maka itu juga tandanya dia jauh daripada Allah, karena lisannya tidak bisa dijaga. Sebab kalau dia muraqabah, merasa diawasi Allah bahwa setiap kata-katanya akan dicatat, tentu dia tidak akan mengeluarkan kata-kata ghibah, namimah dan yang semacamnya, karena dia takut dengan Allah. Ketika tidak takut dan jauh daripada Allah, makanya lisannya dia berghibah, ya. Termasuk nisyanu dzambil madhi, melupakan dosa-dosa masa lalu, melupakan dosa-dosa masa lalu. Wa wadha'a dzambu ala dzambi, kemudian meletakkan dosa baru di atas dosa barunya lagi, artinya menumpu-numpu dosa. Harusnya kalau orang berbuat dosa, menyesal kan, kenapa dulu saya berzina, kenapa dulu saya minum khamar, kenapa saya dulu berjudi, kenapa dulu saya menggibah, kenapa dulu saya mentato, dan begitu seterusnya. Ini tidak, ya, tidak merasa menyesal, bahkan seolah-olah dosa itu dilupakan dia. Maka ini juga tanda-tanda jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga tulul amali, panjang angan-angan, ya. Ketika orang itu panjang angan-angannya, tentu masalah dunia, ya, kepengen rumah bagus, kendaraan bagus, pengen punya tanah, punya ini, punya perusahaan, macam-macam kan. Tetapi kemampuan dia tidak sampai seperti itu. Maka tulul amal ini juga bagian daripada jauhnya seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk aklul haram, memakan yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, baik zatnya yang diharamkan ataupun dia membeli zat itu dari hasil yang diharamkan, entah mencuri, entah korupsi, entah dengan cara mengambil hak orang lain secara zalim, mengurangi takaran, timbangan, meteran atau curang dalam berdagang dan yang semacamnya. Maka orang ini jauh daripada, sebab kalau dekat dengan Allah tidak mungkin dia melakukan hal yang seperti ini. Termasuk juga at-tahawun fi ada'is salati, meremeh-remehkan ketika dia melaksanakan salat, karena salat itu kan silah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kemudian kita melalaikan hubungan kita dengan Allah, itu tandanya dia jauh daripada Allah. Makanya orang-orang yang meninggalkan salat dipastikan dia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memutus hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga kasratu mujalasatil aghniya min ahli dunia, banyaknya bermajlis dengan orang-orang yang cinta dengan dunia. Kalau orang yang suka bermajlis dengan orang-orang yang cinta dunia, maka akan terlalaikan dengan akhirat. Tapi sebaliknya, orang-orang yang suka bermajlis dengan ahli akhirat, maka sedikit banyak akan terlupakan dunia. Itu kan tarik-tarikan di situ. Nah, ini juga salah satu jauhnya dia dari Allah. Kemudian juga simaul al-ghina'i wal musiqa, dia terlalaikan dengan mendengarkan musik-musik, lagu-lagu. Karena biasanya matematikanya, kalau orang suka dengan musik, pasti dia tidak suka dengan Quran. Itu sudah dipastikan. Orang kalau suka musik, suka menyanyi, suka melagu, mendengarkan musik, maka dia tidak akan suka dengan Quran. Coba lihat orang-orang yang suka menyanyi ataupun suka mendengarkan lagu-lagu, dia akan susah itu, walaupun dia pandai baca Quran. Tapi lambat laun dia akan dibencikan untuk membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran, karena sudah tergantikan dengan musik-musik tadi. Termasuk tadyi'ul awqat, menghilangkan waktu sia-sia. Jadi dalam satu hari itu kan panjang, dari pagi sampai sore sampai malam gitu kan. Ada orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk tertawa seharian, main seharian, yang gibah seharian kan, itu habis waktunya hanya untuk itu saja. Maka orang yang kemudian menghabiskan waktunya dalam hal kesia-siaan, berarti tanda dia
jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ittiba'un nafsi li ammaratin bisu. Mudah untuk mengikuti hawa nafsu. Apa yang dikehendaki hawa nafsunya dia ikuti. Jadi tidak pernah ditahan. Makanya ada seorang sahabat, kalau tidak salah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia bertanya kepada seseorang yang membeli daging di pasar dan selalu membeli daging di pasar. Jadi kata beliau, apakah setiap yang kau kehendaki kau beli? Apakah setiap yang kau inginkan kamu langsung beli? Begitu maksudnya. Maka kata beliau, tahanlah nafsumu. Karena tidak semua yang kita beli itu terkadang kita hajatkan. Ya, kadang-kadang keinginan kita saja pengen beli ini, beli itu. Setelah kebeli pun ternyata tidak ada manfaatnya juga. Kadang-kadang menyesal, maka dipikir dulu gitu. Kemudian juga at-tashabbuh ar-rijal bin nisa wan nisa'u bir rijal. Seorang laki-laki menyerupai perempuan ataupun sebaliknya. Maka ini pun tanda-tanda jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah menyalahi fitrahnya, menyalahi kodratnya. Orang yang menyalahi fitrah dan kodratnya, maka dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dekat dengan Allah, tidak mungkin dia melakukan seperti itu. Termasuk al-ghish wal khidalil muslimin wa ifsadi dzatal bait. Suka menipu, berdusta, atau merusak hubungan orang lain dalam hal muamalah tentunya ya. Maka dia pun orang tidak takut dengan Allah seperti ini. Sebab kalau takut dekat dengan Allah, tidak mungkin dia berdusta. Termasuk juga al-bu'du anil Quran, jauhnya orang dari Al-Quran. Ketika orang jauh daripada Al-Quran, berarti dijauhkan dari hidayah dan didekatkan dengan syaitan dan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tarkul amri bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, meninggalkan mengajak manusia kepada kebaikan dan meninggalkan mencegah manusia dari kemungkaran. Dibiarkan ada kemungkarannya, dibiarkan ada kebaikannya, tidak mengajak. Makanya kenapa kepala rumah tangga itu sampai dilaknat di dalam hadis ketika dia menjadi dayus. Apa itu dayus? Kepala rumah tangga yang tidak punya kecemburuan ketika salah satu keluarganya mereka melakukan kemaksiatan, dibiarkan. Ya, maka ini juga disebutkan dari tanda-tanda jauhnya seorang dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga at-tarfu az-zaid wal ghurur al-kadhib. Seorang berbangga dengan dunia berlebihan. Jadi dia dengan dunia berlebihan, bangganya itu loh, ya. Punya mobil merasa sombong dengan mobilnya, merasa sombong dengan rumahnya, merasa sombong dengan pakaian, tas atau apa namanya. Maka jadi disebutkan orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga al-ghadhabu was-su'udzan, mudah marah dan mudah berburuk sangka dengan yang lainnya. Kemudian juga sempitnya dada ketika mendapatkan nasihat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu juga tanda jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara yang disebutkan oleh para ulama tentang tanda-tanda orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya sudah katakan bahwa orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ini sangat bahaya sekali. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengancam. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah As-Sajdah ayat 22, Allah mengatakan, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun." Siapa lagi orang-orang yang zalim dibandingkan orang-orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya kemudian dia berpaling? Maka sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap orang-orang mujrim itu kelak akan membalasnya. Ketika Allah katakan kami akan membalasnya, tentu balasan Allah bukan seperti balasan manusia kepada manusia.
Paling tinggi manusia ketika balas dendam paling membunuh. Itu paling tinggi manusia itu kalau tidak suka dengan orang, marah, paling tinggi kematian, dibunuhnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala membalas jauh lebih dahsyat dibandingkan balasan manusia kepada manusia. Sebab balasannya neraka, naudzubillah kan gitu. Dan neraka itu jangan dibayangkan dahsyatnya dan kengeriannya. Ini diantara tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama, ya. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bahwa kita hidup di dunia ini harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itulah yang akan menjaga kita. Bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, apa kata Rasul? Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapan. Artinya siapapun yang dekat dengan Allah, maka kita akan mendapatkan penjagaan. Makanya dahulu ada seorang kakek yang sudah tua, usianya ya 80 tahun ke atas. Tapi pendengarannya baik, penglihatannya baik. Kemudian juga bicaranya juga baik gitu ya. Rupanya ketika ditanya rahasianya, karena selama hidupnya dia tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran. Jadi setelah tuanya, itulah bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga dia. Tapi masalahnya, kebanyakan orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah nampak ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Biasanya orang yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu tampak ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, itu paling tampak. Mungkin kesulitan ekonomi, ya, terkadang saking susahnya, saking miskinnya, bukannya makin dekat kepada Allah, malah justru datang ke dukun, datang ke orang-orang pintar, kadang-kadang jadi penjahat gitu ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Atau saat sakit, terkadang dia tidak sabar, tidak redha. Atau mungkin ketika ada masalah di keluarganya, dengan orang tuanya, dengan pasangannya, dengan tetangganya, itu nampak sekali, ya. Disebutkan oleh para ulama, ada 3 ayat kalau kita renungkan. 3 ayat ini kalau kita renungkan, maka hidup kita akan tenang dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita banyak masalah. Pertama, surah Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Yang kedua, surah An-Nahl ayat 127 sampai 128. Dan yang ketiga, surah Thaha ayat 24 sampai 27. Baik, kita akan baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hijr, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Dan sungguh kami mengetahui, sesungguhnya engkau wahai Muhammad merasa sempit dadamu terhadap apa yang mereka katakan. Jadi Nabi SAW saja pernah sempit dadanya. Akibat apa? Akibat ucapan orang-orang kafir. Padahal Nabi SAW diutus itu untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Tetapi bukannya diterima kebaikan, malah kemudian dilontari dengan kalimat-kalimat yang justru menyakitkan hati. Rasul dikatakan gila, penyihir, pemecah belah, tukang macam-macam kan gitu ya. Sampai bukannya disakiti secara lisan, secara fisik pun disakiti. Makanya Allah mengatakan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 solusi kepada Rasul supaya hatinya tenang. Pertama, fasabbih bihamdi rabbik. Perbanyak tasbih. Perbanyak mengucapkan tasbih. Yang kedua, wakum minas sajidin. Perbanyak melakukan sujud, artinya salat. Kemudian yang ketiga, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah beribadah kepada Allah sampai datang kematian. Allah memberikan solusi kepada Nabi di sini. Pertama, perbanyak tasbih. Yang kedua, perbanyak salat.
Yang ketiga, perbanyak ibadah sampai kematian menjemput kita. Ini yang pertama. Yang kedua, surah An-Nahl ayat 127 dan 128. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah engkau wahai Muhammad, wa ma sabruka, dan tidaklah kesabaranmu illa billah, kecuali karena Allah. Wala tahzan alaihim, jangan kau sedih atas mereka. Wala taku fi dhaiki mimma yamkurun, dan jangan sempit hati terhadap makar-makar mereka. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, karena Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka senantiasa berlaku ihsan, baik. Di sini ada solusi, ya. Karena di sini ada 3 solusi dalam ayat ini juga kan. Pertama, sabar. Wasbir. Kalau kita ingin tenang hatinya, sabar, jangan sedih. Yang kedua, disuruhnya kita bertakwa. Ya, takwa itu artinya terus merasa diawasi Allah, sehingga apapun yang kita lakukan menjadi takut karena merasa diawasi. Itulah makna takwa. Kemudian terus berbuat baik. Maka ini juga 3 perkara disebutkan dalam surah An-Nahl yang bisa melapangkan dada dan semakin dekatnya kita dengan Allah Azza wa Jal. Dan yang terakhir surah Thaha, ketika Allah berbicara soal Nabi Musa. Bayangkan Nabi Musa diutus kepada siapa? Fir'aun. Dan Fir'aun itu manusia paling bejat, ngaku Tuhan lagi, membunuh anak-anak kecil, dan dikenal kebengisannya. Lah Musa diperintah untuk datang ke raja sezalim Fir'aun. Makanya Allah mengatakan, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kepada Fir'aun karena dia melampaui batas. Kemudian Allah katakan, qala, maka Musa mengatakan, Rabbi israhli sadri, ya Allah lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lepaskan ikatan di lidahku supaya mereka bisa memahami kata-kataku. Artinya di sini diberikan solusi dari doa Nabi Musa alaihi salam ketika menghadapi Fir'aun, supaya lapang dada kita. Berdoalah kepada Allah dengan doa Nabi Musa, Rabbi israhli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Karena kalau lapang dada semua bisa teratasi, tapi kalau sempit dada, perkara kecil pun tidak pernah ada jalan keluarnya. Ini antara pandangan para ulama tentang orang-orang yang